Ini kurir atau mantan suami? Jangan bawa-bawa kenangan, nanti bau bensinnya nyangkut di sofa import. Aku bangun jam 4 pagi, seperti biasa. Udara Jakarta belum terlalu panas, tapi lembabnya sudah menempel di kulit seperti selimut basah yang tak pernah kering. Kontrakan kecilku di bilangan Cipinang memang bukan tempat yang nyaman. Dindingnya retak, atap bocor kalau hujan, dan tetangga sebelah suka ngebas lagu dangdut sampai subuh. Tapi ini rumah. Rumah yang kubangun sendiri dari nol setelah segalanya runtuh. Namaku Gatot Prasetyo. Bukan nama yang mentereng, bukan juga yang sering muncul di media. Tapi dulu, 10 tahun lalu, namaku cukup dikenal di kalangan pengusaha logistik kecil-kecilan. Sekarang, aku cuma tukang paket. Kurir lapangan di Jaya Logistik. Nomorku ada di stiker motor tua kesayanganku, JL0472. Dan ya, aku bangga menyandang itu. Aku duduk di depan reot, menggosok mata yang masih berat. Di pojok kamar, tergantung seragam biru tua dengan logo Jaya Logistik yang mulai pudar. Helmku bersandar di rak kayu bekas. Samping foto kecil yang sudah kuning dimakan waktu, foto pernikahanku dengan Rati. Kami tersenyum, berdiri di depan warung tenda sederhana. Dulu hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Sekarang, satu-satunya yang tersisa dari masa itu hanyalah kenangan. Dan Raka, putraku. Aku menyalakan kompor gas yang bunyinya kayak mesin truk mogok, lalu merebus air untuk kopi instan. Kopi murah tanpa gula. Rasanya pahit tapi hangat, seperti hidupku belakangan ini. Pahit, tapi masih bisa kurasakan. Sebelum berangkat, aku membuka tas kerja. Menata ulang paket-paket yang harus dikirim hari ini. Ada yang ke Pondok Indah, Menteng, bahkan satu alamat di kawasan elit Lebak Bulus. Rumah mewah yang pasti punya pagar setinggi 2 meter dan satpam yang sok galak. Aku mengecek daftar pengiriman. Insan Masash pelirik alamat Suan Serakir. Jantungku berdebar keras. Rumah Ratih Wijayanti, Jalan Bukit Hijau Blok C7, Lebak Bulus. Darahku langsung dingin. Nafasku sempat tertahan. Rati, mantan istriku. Artis sinetron yang wajahnya selalu muncul di iklan sabun mandi dan susu kental manis. Wanita yang dulu memegang erat tanganku saat kita bangkrut karena usaha toko elektronik kita digeruduk debt collector. Wanita yang bilang, aku nggak mau hidup susah Gatot. Aku pantas dapat yang lebih baik. Dan dia mendapatkannya. Selebih baik. Lebih kaya, lebih terkenal. Aku menatap foto itu lagi. Matanya yang dulu teduh kini selalu terlihat dingin di layar kaca. Apakah dia masih mengingatku? Atau justru sengaja menghapus semua jejak tentang masa-masa sulit itu? Aku menarik napas dalam-dalam. Ini pekerjaan Gatot, kataku pada diriku sendiri. Kamu cuma antar paket. Bukan mau minta balikan. Tapi hati kecilku berkata lain. Aku penasaran. Ingin tahu seperti apa hidupnya sekarang. Apakah dia bahagia? Apakah dia pernah menyesal meninggalkanku? Dan yang paling penting, apakah Raka masih menyebut ayah? Motor tuaku menyala dengan suara berisik. Aku mengenakan seragam, memakai helm, dan meluncur ke kantor pusat Jaya Logistik untuk ambil paket besar hari ini. Barang elektronik dari distributor resmi. Cuaca cerah, tapi jalanan macet seperti biasa. Truk, angkot, ojek online, semua berebut ruang. Aku menyelip pelan, hati-hati. Motor ini satu-satunya asetku yang masih bernilai. Kalau rusak, aku bisa telat antar barang, kena denda, dan uang sewa kontrakan mungkin tertunda lagi. Saat sedang antri di lampu merah, aku melihat poster besar di halte bus. Gambar Ratih tersenyum anggun, mempromosikan parfum mahal. Tulisannya, Ratih Wijayanti, simbol kemewahan dan keanggunan modern. Aku tertawa getir. Dulu, kemewahan baginya adalah mie rebus bareng di warung kaki lima. Sekarang, parfum seharga bayaran kurir sebulan. Tiba di kantor aku disambut Pak Slamet, sopir truk senior yang sudah seperti ayah kedua bagiku. Gatot, hari ini banyak kiriman ke zona barat ya? Hah? Hati-hati macet, katanya sambil menyerahkan checklist. Siapa? Jawabku sambil tersenyum. Tapi tanganku gemetar saat menerima lembaran itu. Alamat Ratih ada di urutan terakhir. Seperti takdir yang sengaja menggodaku, aku mulai mengantar satu persatu. Paket ke kantor, ke ruko, ke apartemen. Semua berjalan normal. Sampai akhirnya, jam 3 sore, aku tiba di gerbang perumahan elit Lebak Bulus. Pagar besinya otomatis terbuka setelah satpam melihat logo Jaya Logistik. Jalannya lebar, aspal mulus, kanan kiri rumah megah dengan taman terawat, mobil mewah parkir di depan garasi. Aku merasa seperti alien yang salah masuk planet. Nomor C7. Aku berhenti di depan rumah 2 lantai dengan eksterior marmer dan lampu kristal di teras.
Kolam renang kecil terlihat dari samping. Ada mobil BMW dan Range Rover terparkir rapi. Ini bukan rumah. Ini istana. Aku turun, mengambil paket berukuran sedang dari box motor. Karton tebal berlabel isi elektronik, mohon hati-hati. Aku menekan bel. Deringnya terdengar samar dari dalam. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dan disitulah dia berdiri. Ratih, lebih cantik dari poster. Rambutnya panjang bergelombang. Wajahnya flawless, matanya tajam seperti dulu, tapi tidak ada senyum. Hanya tatapan datar, seolah aku bagian dari furnitur yang tidak seharusnya ada di sana, ya? Tanyanya suaranya dingin, ada pakaian untuk Ibu Ratih Wijayanti, kataku, mencoba tenang, suaraku parau. Hatiku berdegup kencang, aku bahkan tidak tahu apakah dia mengenaliku. Seragam ini menutupi wajahku yang mungkin sudah berubah. Tubuhku lebih kurus, lebih kasar, dia melirik label. Oh, taruh aja di meja depan. Aku mengangguk masuk pelan. Rumahnya luas, interior mewah, semua serba putih dan emas. Bau parfum mahal menusuk hidungku. Aku menaruh paket di meja marmer, lalu menyerahkan handphone untuk tanda tangan digital. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari dalam. Siapa, sayang? Keluarlah seorang pria tinggi, badannya kekar, mengenakan kaos polo dan celana pendek. Wajahnya sombong, pasti Bambang suami barunya. Pejabat daerah yang sering muncul di berita karena gaya hidup mewahnya. Kurir, jawab Ratih singkat. Bambang mendekat, melihatku dari atas ke bawah. Wah, kurir. Lagi-lagi bawa paket ke istri gue. Harusnya kalian antar pakai jet pribadi deh, biar selevel sama gaya hidup kami. Aku diam, tersenyum tipis. Tidak ingin ribut, tapi dia tidak berhenti. Kamu bau bensin banget. Ganti baju dulu kali. Ntar sofa impor saya kena bau apek. Ratih tertawa kecil. Pelan, tapi menusuk. Maaf pak, kataku akhirnya. Ini memang pekerjaan saya. Oh iya, kerjaan mulia banget kan? Nganterin barang orang kaya yang dulu mungkin pernah nolong kamu. Celetuk Bambang, entah sadar atau tidak bahwa ia baru saja menusuk luka lama. Aku menelan ludah. Dadaku sesak. Tapi aku tetap tenang. Aku menarik napas dalam. Aku bukan siapa-siapa di sini. Hanya kurir. Hanya Gatot tukang antar paket. Aku pamit, keluar. Sebelum menutup gerbang, aku melihat Ratih masih berdiri di teras, memperhatikanku pergi. Untuk sepersekian detik matanya bertemu dengan mataku. Dan aku yakin, ada kilatan rasa bersalah di sana. Atau mungkin hanya bayanganku, motorku kembali menyala. Aku pergi pelan, tapi hariku tidak ikut pergi. Tertinggal di depan rumah itu. Di antara ejekan, tatapan hina, dan kenangan yang belum benar-benar mati. Saat aku menoleh sekali lagi, Ratih sudah masuk. Pintu tertutup rapat, seperti hatinya. Di tengah perjalanan pulang, hujan mulai turun. Gerimis pertama musim ini. Kriuk hujan bercampur dengan sesuatu yang hangat di pipiku. Aku tidak tahu apakah itu air hujan atau air mata. Aku tidak menangis karena dihina. Aku menangis karena anakku, Raka. Mungkin suatu hari nanti akan malu padaku. Karena ayahnya cuma tukang paket yang dihina mantan istrinya sendiri. Tapi di balik helm itu, di tengah guyuran hujan dan deru motor tua, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku akan membuktikan sesuatu, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku. Dan untuk Raka besok aku akan kembali bekerja. Seperti biasa. Tapi mulai hari ini, aku tidak lagi hanya kurir. Aku Gatot Prasetyo, pemilik saham mayoritas Jaya Logistik. Dan dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Hujan masih belum reda saat aku tiba di kontrakan. Motor kesayanganku basah kuyup, dan aku harus dorong pelan-pelan masuk ke gudang sempit yang jadi garasiku. Udara malam terasa dingin, tapi bukan karena hujan. Hatiku yang membeku. Aku duduk di dipan, memandangi helm yang baru saja kulepas. Baret kecil di sisi kanan, bekas benturan waktu antar paket ke Bogor minggu lalu. Helm ini menyaksikan segalanya. Panas terik, macet berjam-jam, hujan deras, dan hari ini. Penghinaan terburuk dalam hidupku. Tapi anehnya aku tidak marah. Aku tidak ingin menendang meja atau menghancurkan sesuatu. Yang kurasakan justru semacam ketenangan. Seperti badai yang akhirnya lewat, meninggalkan tanah yang retak, tapi siap untuk ditaburi benih baru. Aku membuka jaket seragam biruku, menggantungnya di jemuran besi tua. Nah, bau bensin, asap knalpot, dan sedikit keringat melekat kuat. Tapi itu bukan bau aib, itu bau kerja keras. Dan aku tidak malu. Di pojok kamar ada kotak kayu kecil yang selalu kubawa kemana-mana. Di dalamnya hanya ada 3 hal. Paspor yang sudah kadaluarsa,
surat warisan dari ayahku, dan satu foto Raka saat dia masih SD. Wajahnya ceria, rambutnya acak-acakan, tangannya memegang boneka robot rusak yang kuberi padanya ulang tahun pertama kali setelah kami pisah. Aku mengambil foto itu. Jari-jariku gemetar. Maaf nak, bisikku. Ayah nggak bisa jemput kamu sekolah. Ayah cuma bisa lihat kamu lewat video call. Tapi sih ya di sini, selalu. Aku tidak tahu jam berapa tepatnya, tapi mungkin sekitar pukul 8 malam, HP-ku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu sebentar tapi tetap angkat. Ayah, darahku langsung membeku suara itu. Suara yang selalu membuatku tersenyum meski sedang sakit kepala parah. Suara Raka, Raka, kataku suaraku pecah. Kamu di mana? Apa kabar? Kamu baik-baik aja? Ayah, aku pinjam HP Mbak Siti, jawabnya pelan. Mbak Siti pasti pembantu rumah Ratih. Aku cuma mau bilang, aku lihat videonya. Tentang ayah dihina sama Pak Bambang. Jantungku berdegup kencang. Video? Aku tidak tahu ada yang merekam. Videonya viral ayah di TikTok. Banyak orang bilang kasihan sama ayah. Tapi ada juga yang ngejek. Katanya ayah mantan suami artis. Kok jadi kurir? Kayak cari perhatian. Aku menutup mata. Napasku berat. Tapi aku mencoba tenang. Gak apa-apa nak, ayah gak peduli omongan orang. Tapi, aku peduli, katanya, suaranya pecah. Aku malu ayah, tapi bukan sama ayah. Aku malu sama teman-teman sekolah. Mereka bilang ayah gelandangan. Bilang kalau aku anak dari bapak yang gak punya harga diri. Dengar Raka, potongku, suaraku tegas tapi lembut. Ayah bekerja sebagai kurir karena mau, bukan karena harus. Ayah memilih jalur ini. Dan ayah bangga. Karena ayah tahu, setiap paket yang ayah antar, itu membantu orang lain. Ada ibu yang dapat obat buat anaknya sakit, ada mahasiswa yang dapat laptop buat kuliah. Itu pekerjaan mulia. Dan ayah nggak pernah merasa rendah, ada jeda. Lalu aku dengar isak kecil, aku pengen ketemu ayah. Ayah, ibu nggak bolehin. Katanya ayah bakal ganggu hidup baru mereka. Tapi aku nggak percaya. Aku tahu ayah baik, air mataku tumpah lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Karena haru, karena cinta, anakku masih mengenaliku, masih mempercayaiku, masih mencintaiku. Sabar ya nak, bisikku. Ayah janji, kita akan bertemu, cepat atau lambat. Dan saat itu tiba, ayah akan bawa kamu naik motor, makan es campur di pinggir jalan, kayak dulu. Dia tertawa kecil. Iya ayah, aku tunggu. Kami bicara beberapa menit lagi. Tentang sekolahnya, teman-temannya, guru favoritnya. Dia bilang nilai matematikanya bagus. Aku bangga. Sangat bangga. Sebelum telepon putus, dia berkata, aku bikin surat buat ayah. Nanti kalau bisa, aku minta Mbak Siti tolong kirim. Jangan dibuka ya, sampai benar-benar ayah pegang. Janji, kataku. Telepon terputus. Aku duduk lama di depan, memandang langit-langit yang bocor. Air hujan menetes pelan di ember bekas cat. Tok, tok, tok. Seperti detak jam yang menghitung waktu. Tapi malam ini, waktu bukan musuhku. Malam ini adalah awal dari sesuatu. Aku membuka tas kerjaku, mencari tanda terima digital dari pengiriman siang tadi. Aku melihat nama penerima, Ratih Wijayanti. Alamat lengkap, jam pengiriman, 15.47, status, delivered. Aku menulis di notes HP-ku, daftar orang yang menghinaku. Hari ini, Bambang, suami baru Ratih, ejekan verbal, merendahkan profesi Ratih, diam, tidak membela, tertawa satpam komplek, pandangan sinis saat aku turun dari motor tua asisten rumah tangga, tertawa kecil saat Bambang bicara tetangga yang lewat, selfie sambil tunjuk aku. Mungkin buat story IG aku tidak dendam, tapi aku mencatat, karena suatu hari, mereka semua akan tahu siapa sebenarnya orang yang mereka hina di depan pintu rumah mewah itu. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku mandi air dingin, lalu membuka laptop jadul yang koneksinya sering lemot. Tapi cukup untuk masuk ke sistem internal Jaya Logistik. Dengan username dan password khusus, K. Prasetyo Admin, aku membuka dashboard manajemen. Di layar, terlihat data real-time, 12.347 paket dikirim hari ini, 98% on time, 2 keluhan pelanggan, sudah ditindaklanjuti. Di bagian atas tertulis CEO and Major Shareholder, Gatot Prasetyo 65% ya. Aku bukan kurir biasa. Setelah usaha elektronikku bangkrut 10 tahun lalu, aku tidak menyerah. Aku ambil uang warisan dari ayah, uang yang seharusnya buat beli rumah, dan aku bangun Jaya Logistik dari nol.
Mulai dari satu motor, satu karyawan, dan satu kontrak dengan toko online kecil. Sekarang, perusahaan ini punya 12 cabang, 400 plus karyawan, dan armada truk yang tersebar dari Medan sampai Jayapura. Tapi aku sengaja tidak muncul. Aku tidak ingin jadi CEO yang duduk di kantor ber-AC sambil ngatur orang dari jauh. Aku ingin tahu rasanya jadi mereka, yang harus kepanasan, kehujanan, dicuekin pelanggan, digaji pas-pasan. Jadi, setiap bulan, aku habiskan 10 hari sebagai kurir lapangan, tanpa identitas. Hanya Gatot, nomor JL0472, dan selama 2 tahun terakhir aku melakukannya. Diam-diam, ini bukan pencitraan. Ini riset, ini empati, dan hari ini adalah ujian terberat. Aku menutup laptop, lalu membuka laci meja. Di dalamnya tersimpan satu dokumen penting, undangan resmi Indonesia Logistics Awards 2024 Grand Ballroom, Hotel Grand Mercure, Jakarta Guest of Honor, Gatot Prasetyo, Visionary Leader of the Year acara, itu tinggal 3 hari lagi. Biasanya, CEO yang mewakili perusahaan. Tapi kali ini, panitia meminta pendiri asli hadir secara langsung. Tidak karena aku memang pendirinya, aku tidak bisa menolak, aku memandangi undangan itu lama. 3 hari. Hanya 3 hari sebelum dunia tahu siapa aku sebenarnya. Dan Rati, dia akan tahu bahwa suami lamanya bukan tukang antar paket. Dia akan tahu bahwa pria yang dihinanya di depan pintu rumahnya adalah salah satu pengusaha logistik paling sukses di Indonesia. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedamaian. Autor ingin mempermalukan mereka. Tapi aku ingin Raka tahu, ayahnya bukan orang hina. Ayahnya kuat. Ayahnya punya harga diri. Dan ayahnya mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis surat balik untuk Raka. Hanya satu kalimat. Anakku, kamu adalah alasan aku bangkit setiap pagi. Terima kasih karena masih mau menyebutku ayah. Aku menyimpannya di kotak kenangan, menunggu saat yang tepat untuk memberikannya. Esok pagi, aku akan kembali bekerja. Menjadi kurir, mengantar paket, tersenyum pada pelanggan, tertawa dengan rekan kerja. Tapi di balik seragam biru itu ada pria yang sedang menyiapkan kejutan besar untuk mantan istrinya, untuk dunia, dan untuk putranya. Karena 3 hari lagi, semua akan kaget. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi udara Jakarta sudah panas seperti biasa, lembab, berdebu, dan penuh dengan suara klakson yang saling bersahutan. Aku duduk di warung kopi pinggir jalan dekat kantor cabang Jaya Logistik Cipinang, menyeruput kopi hitam tanpa gula. Warung ini milik Pak Dodi, pensiunan TNI yang dulu pernah nyaris baku hantam sama preman hanya karena aku telat bayar 2 minggu lalu. Sekarang, dia selalu kasih aku ekstra kopi kalau lihat motorku lewat. Gatot, motor kamu makin tua aja ya, katanya sambil menyeka gelas. Kapan ganti yang baru? Atau malah mau beli mobil kayak kurir-kurir lain yang dapat bonus besar? Aku tersenyum tipis. Belum waktunya, Pak. Motor ini masih kuat. Masih setia. Dia mengangguk, tapi matanya seolah tahu sesuatu. Mungkin karena semua orang punya rahasia. Dan di kota sebesar ini, satu-satunya tempat aman untuk menyimpan rahasia adalah di warung kopi yang ramai, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Aku menatap layar HP. Notifikasi masuk dari grup internal Jaya Logistik. Seluruh kurir lapangan wajib hadir briefing pukul 07.30. Ada evaluasi kinerja dan pengumuman insentif bulanan. Biasanya briefing dipimpin oleh kepala cabang. Tapi hari ini, aku tahu siapa yang akan datang. Aku meminum sisa kopiku, lalu meluncur ke kantor. Jalanan macet seperti biasa. Tapi pikiranku justru tenang. Kemarin, setelah malam yang penuh emosi, telepon dari Raka, surat yang belum sempat dikirim, dan undangan gala dinner yang terus menghantuiku, aku malah tidur nyenyak. Seperti beban yang selama bertahun-tahun kupikul akhirnya mulai ringan. Kantor cabang Jaya Logistik Cipinang bukan gedung mewah. Hanya ruko 2 lantai dengan cat yang mulai mengelupas dan AC yang bunyinya kayak mesin bor. Tapi tempat ini bersih, rapi, dan penuh semangat. Di dinding terpampang foto-foto tim kurir, slogan motivasi, dan papan pencapaian pengiriman tercepat. Ini rumah kedua bagiku. Aku parkir motor, melepas helm, dan langsung disambut canda rekan-rekan. Hey, Gatot. Baru pulang dari Istana Artis kemarin ya. Katanya viral. Celetuk Andi, kurir muda yang suka main TikTok, semua tertawa. Aku ikut tertawan tapi tidak membantah. Biarkan mereka mengira aku cuma korban ejekan mantan istri. Biarkan dunia menganggapku rendah. Ya gimana bro? Mantan istri gue emang artis. Gue cuma bisa nganterin barang, bukan rating sinetron.
Jawabku santai. Tertawa pecah lagi. Tapi di balik tawa itu aku merasa sedikit pilu. Karena satu-satunya orang di ruangan ini yang benar-benar tahu siapa aku adalah Pak Slamet. Dia duduk di pojok, minum teh hangat, matanya menusukku dari balik kacamata baca. Wajahnya keriput tapi tatapannya masih tajam seperti dulu. Dia salah satu dari 2 orang yang tahu identitas asliku. Yang satunya sudah tiada, ayahku. Pak Slamet dulunya direktur logistik di perusahaan pertamaku. Saat usaha elektronikku bangkrut, dia tetap setia. Bahkan saat Ratih pergi, dia bilang padaku, orang bisa pergi Gatot, tapi harga diri jangan sampai ikut pergi. Dan dia satu-satunya yang kutunjuk saat aku membangun Jaya Logistik dari nol. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai penjaga arah, orang yang mengawasi dari belakang layar, memastikan nilai-nilai perusahaan tidak berubah hanya karena uang masuk banyak. Saat briefing dimulai, aku duduk di barisan belakang. Kepala cabang membuka acara, menyampaikan angka-angka, target, dan daftar kurir yang dapat bonus. Namanya dibacakan satu persatu. Beberapa bersorak peluk-pelukan. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, sebenarnya aku yang menyetujui semua insentif itu. Setiap kali ada kurir yang on time 100%, atau dapat review bintang 5 dari pelanggan, aku yang tanda tangan di sistem payroll. Tapi tak seorang pun tahu. Hingga tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka, dan Pak Slamet berdiri di ambang pintu, memegang map biru tebal. Permisi, katanya. Suaranya berat tapi tenang. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Semua diam. Bahkan kepala cabang langsung berdiri. Mereka tahu Pak Slamet bukan orang sembarangan. Meski statusnya hanya sopir truk senior, semua orang menghormatinya. Entah kenapa, dia mendekat ke depan, lalu menatapku. Matanya berkata banyak tanpa suara. Ini saatnya. Sebelum kita lanjut, katanya, saya ingin cerita sedikit tentang awal berdirinya Jaya Logistik. Suasana langsung hening. 2 tahun lalu, saya duduk di warung tenda dekat Pasar Induk. Orang bayan duduk di sebelah saya waktu itu adalah pria yang baru saja kehilangan segalanya. Usahanya bangkrut, istrinya pergi. Dia hanya punya motor tua dan uang warisan ayahnya. Tapi matanya masih menyala. Dia bilang, Pak Slamet, saya mau bangun perusahaan logistik. Bukan buat kaya, tapi buat buktiin bahwa kerja keras itu nggak boleh diremehin. Aku menunduk. Kenangan itu begitu hidup. Malam itu, kami berdua duduk sampai subuh, menyusun bisnis plan di atas kertas bekas. Pak Slamet melanjutkan, orang itu adalah part dari perusahaan kita, pendiri sejati Jaya Logistik. Dan hari ini dia ada di antara kita, semua mata berputar. Menatap kanan kiri, mencari CEO yang mungkin datang diam-diam. Tapi Pak Slamet tidak menunjuk ke atas. Ia menoleh tepat ke arahku. Dia bukan orang yang duduk di kantor lantai 12. Dia bukan yang pakai dasi dan jam tangan mahal. Dia adalah salah satu dari kalian yang setiap hari kepanasan, kehujanan, dan tetap tersenyum meski dicaci pelanggan. Jantungku berdebar kencang. Tapi aku tidak bergerak. Lalu, dengan suara yang menggema, Pak Slamet berkata, dia adalah Gatot Prasetyo, kurir JL0472, dan juga pemilik saham terbesar Jaya Logistik. Dunia seolah berhenti, semua menatapku. Mulut terbuka, mata membulat. Ada yang menjatuhkan botol air, ada yang langsung mengambil HP untuk rekam. Aku masih duduk. Tenang, tidak bangga, tidak sombong. Hanya, lega, Andi berdiri. Serius, Bang Gatot? Itu beneran lu? Aku mengangguk pelan. Iya, saya Gatot Prasetyo. Saya yang bangun perusahaan ini. Dan saya sengaja jadi kurir, biar tahu rasanya jadi kalian. Ruangan meledak. Teriakan, tepuk tangan, sorak-sorai. Beberapa orang mendekat, ingin bersalaman, memeluk, bahkan ada yang hampir menangis. Gue selama ini ngomel-ngomel sama lo pas lo telat antar paket ke kantor. Gue minta maaf, Bang. Astaga, selama ini gue ngeledek lo tukang antar barang mantan istri artis. Ternyata lo bos gue sendiri? Aku tertawa sungguhan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku merasa diterima. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena menjadi diriku sendiri. Tapi di tengah kegembiraan itu, satu pesan masuk di HP-ku. Nomor tak dikenal, isinya singkat tapi membuat darahku membeku. Gatot, aku tahu siapa kamu. Dan aku tahu kau akan ke gala dinner. Aku punya bukti tentang masa lalu kamu. Jika kau buka identitas, aku akan hancurkan semuanya. Termasuk hubunganmu dengan Raka. Aku langsung tegang. Siapa ini? Aku mengecek riwayat panggilan.
Tidak ada. Hanya pesan teks. Aku mencoba balas. Siapa ini? Tidak dibalas, aku melihat ke sekeliling. Semua masih heboh. Tidak ada yang menyadari perubahan ekspresiku, tapi hatiku tidak lagi tenang. Ada ancaman. Dan ancaman itu datang dari masa lalu yang kukira sudah mati. Beberapa tahun lalu, sebelum Jaya Logistik stabil, ada satu manajer operasional yang kepecat karena korupsi dana pengiriman. Nama aslinya Budi Santoso, tapi semua memanggilnya Bos Dik. Dia mengancam akan membocorkan dokumen palsu yang menuduh aku terlibat pencucian uang. Tapi polisi membuktikan dia salah. Dia masuk penjara 6 bulan lalu lenyap. Apakah dia kembali? Atau apakah ada orang lain yang tahu lebih banyak? Aku menaruh HP di saku, mencoba tenang. Tapi pikiranku berlarian. Acara gala dinner tinggal 2 hari lagi. Undangan sudah tersebar. Media sudah konfirmasi. Aku tidak bisa mundur. Tapi jika ada upaya menjatuhkanku di panggung itu, semua bisa berantakan, termasuk kesempatanku untuk bertemu Raka. Aku menarik napas dalam, lalu berdiri. Semua diam. Terima kasih, kataku, suaraku tegas. Tapi saya bukan pahlawan. Saya hanya manusia biasa yang percaya bahwa martabat itu bukan ditentukan oleh jabatan, tapi oleh integritas. Dan mulai hari ini, saya ingin Jaya Logistik bukan cuma cepat dan murah, tapi juga adil. Lebih banyak bonus untuk kurir, asuransi kesehatan gratis, dan program beasiswa untuk anak-anak karyawan. Tepuk tangan menggema lagi. Lebih keras, lebih tulus, tapi di balik sorak-sorai itu, aku sudah membuat keputusan. Aku akan hadir di gala dinner. Aku akan membuka identitasku di depan publik, dan aku akan menghadapi siapapun yang mencoba menghancurkanku. Karena kali ini, aku tidak sendiri, aku punya tim, aku punya Pak Slamet. Aku punya harapan, dan aku punya anak yang menungguku. Malam itu, setelah pulang aku membuka kotak kayu, mengeluarkan surat dari Raka yang belum sempat kubuka. Dengan tangan gemetar, aku merobek amplopnya. Di dalamnya, hanya 1 lembar kertas folio. Tulisan tangan Raka, rapi dan penuh hati. Ayah, aku tahu ayah pasti baca ini pas lagi sedih atau capek. Tapi aku cuma mau bilang, aku bangga punya ayah kayak kamu. Kamu kerja keras, nggak pernah nyerah dan tetap baik. Ibu mungkin udah lupa, tapi aku ingat. Waktu aku sakit dulu, ayah jagain semalam suntuk. Waktu motor kita mogok di jalan, ayah dorong sampai rumah biar aku bisa sekolah. Ayah bukan gagal. Ayah itu pemenang. Aku sayang ayah. Air mataku tumpah. Tidak terkendali. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku menangis bukan karena terluka, tapi karena dicintai. Besok, aku akan bekerja seperti biasa. Mengantar paket. Menjadi kurir. Tapi di balik seragam biru itu, ada pria yang siap mengubah segalanya. Hari ini hujan sejak pagi. Gerimis tipis yang membuat jalanan licin dan langit Jakarta kelabu seperti pikiranku semalam. Aku tidak tidur nyenyak. Surat dari Raka terus berputar di kepala. Kalimat-kalimatnya menusuk hati. Bukan karena menyakitkan, tapi karena begitu tulus. Anakku masih mengingat semua hal kecil. Hal-hal yang kira-kira orang lain anggap remeh. Tapi baginya adalah bukti cinta. Aku duduk di depan, memandangi surat itu lagi. Tinta sedikit luntur karena bekas air mata yang tanpa sengaja jatuh di atas kertas. Aku sudah baca puluhan kali. Dan setiap kali, rasanya seperti ada tangan kecil yang menarik hatiku perlahan-lahan keluar dari gelap. Tapi aku juga merasa bersalah. Sangat bersalah, karena selama ini aku membiarkan diriku dikubur dalam rasa malu. Aku tidak melawan saat Ratih mengatakan aku gagal. Aku tidak membela diri saat dia bilang aku tidak layak jadi suami atau ayah. Aku pergi, diam-diam, biar dia bebas membangun hidup barunya. Aku pikir dengan menghilang, aku sedang melindungi mereka. Ternyata, aku hanya sedang melukai Raka. Anakku butuh ayahnya. Bukan ayah yang kaya atau terkenal, tapi ayah yang ada. Ayah yang peduli. Ayah yang tidak takut disebut rendah. Dan aku malah jadi bayangan. Aku bangkit, mandi cepat, lalu mengenakan seragam biruku. Motor tuaku tetap setia meski knalpotnya sesekali batuk-batuk. Hari ini aku punya misi, bukan sekadar antar paket. Tapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku akan bertemu langsung dengan Raka. Semalam lewat Mbak Siti, aku dapat pesan singkat. Raka minta ketemu ayah. Dia bilang jam 3 sore, di taman dekat sekolahnya. Jangan pakai motor, nanti ketahuan satpam. Aku tersenyum. Anakku pintar. Sudah bisa atur strategi. Sekolah Raka, SMP Negeri 12 Jakarta, ada di bilangan Pondok Gede. Bukan sekolah elit, tapi bersih dan penuh prestasi. Ratih mungkin ingin anaknya tumbuh normal, meski ibunya artis.
Nah, itu satu hal yang kuhargai darinya. Aku datang lebih awal. Jam 2 siang, duduk di bangku taman, mengenakan jaket hoodie hitam dan topi pelindung matahari agar tidak mudah dikenali. Di tangan kananku, kubawa bungkusan kecil, es campur dari warung langgananku. Es campur yang dulu selalu kami makan bareng waktu akhir pekan, duduk di trotoar pinggir jalan. Tertawa nggak jelas. Langit mulai cerah. Anak-anak pulang sekolah riuh berlarian saling teriak, lalu aku melihatnya. Raka tingginya sekitar 160 cm, tubuhnya kurus tapi tegap. Rambutnya pendek, kacamata tebal, tas gendong robek di sisi kanan. Tapi matanya persis seperti milikku. Tegar. Penuh pertanyaan. Penuh harapan. Dia melihat ke sekeliling ragu. Lalu matanya menemukan aku dan dunia seolah berhenti. Dia berjalan pelan, hati-hati. Seperti takut ini cuma mimpi. Ayah? Bisiknya aku berdiri. Suaraku hilang. Tenggorokanku kering. Tapi aku mengangguk. Iya nak, ayah. Dia mendekat. Lalu pelukku erat. Pelukan itu. Tuhan, pelukan itu lebih berat dari semua paket yang pernah kuantar. Lebih berat dari kemiskinan, penghinaan, dan kesedihan yang kubawa selama ini. Tapi juga lebih ringan dari rasa lega yang meledak di dadaku. Kami duduk. Aku memberinya es campur. Dia tertawa kecil. Kayak dulu ya, ayah? Kayak dulu, jawabku, tersenyum. Kami ngobrol. Tentang sekolahnya, pelajaran favoritnya, fisika. Impiannya jadi insinyur. Teman-temannya, beberapa baik, beberapa jahat. Guru-gurunya, satu yang sangat galak, satu yang sangat baik. Lalu dia berhenti, menunduk. Ayah, kenapa ayah nggak pernah jemput aku? Kenapa ayah nggak telepon? Ibu bilang ayah udah punya keluarga baru. Bilang ayah malu sama aku? Dadaku sesak. Aku menarik napas dalam. Raka, ayah tidak pernah malu sama kamu. Ayah sangat bangga. Tapi ayah takut. Takut ganggu hidup kamu dan ibu. Takut ayah malah bikin kamu sedih. Jadi ayah memilih diam. Tapi itu salah. Ayah salah besar. Air matanya mengalir. Tapi dia tidak menangis keras. Cuma diam, menatap es campurnya yang mulai mencair. Tapi sekarang, ayah dihina di rumah ibu. Semua orang lihat. Dan aku malu, ayah. Tapi bukan sama ayah. Aku malu sama teman-teman yang bilang ayah gelandangan. Yang bilang ayah cari muka. Aku pengen teriak, itu ayahku. Dia bukan gelandangan. Dia kerja keras. Tapi aku nggak berani. Aku menepuk pundaknya. Kamu nggak perlu teriak, nak. Kamu udah cukup hebat dengan tetap bilang ayahmu baik. Dan ayah janji, mulai sekarang ayah nggak akan menghilang lagi. Ayah akan ada. Walau harus naik motor tua, walau harus dicaci, ayah akan ada buat kamu. Dia mengangguk, lalu menatapku. Ayah, sebenarnya, apa pekerjaan ayah yang sebenarnya? Soalnya, ada yang bilang ayah bukan kurir biasa. Katanya ayah punya perusahaan. Aku terdiam. Ini saatnya. Haruskah aku jujur? Tapi belum. Belum sekarang, ayah memang bukan cuma kurir, kataku pelan. Tapi ayah masih harus menyelesaikan sesuatu dulu. 2 hari lagi, ayah akan tunjukkan siapa ayah sebenarnya. Dan saat itu tiba, kamu nggak perlu malu lagi. Kamu bisa bilang pada siapapun. Ayahku adalah orang yang membangun sesuatu dari nol. Dan dia tetap rendah hati, matanya berbinar. Aku tunggu ayah, kami duduk lama. Sampai langit mulai oranye, sampai taman sepi. Sampai petugas kebersihan datang menyapu daun. Sebelum pulang, dia menyerahkan sesuatu padaku. Sebuah gambar kecil, hasil coretan pensil di buku gambar. Gambar itu adalah aku, mengenakan seragam biru, menunggangi motor tua, tapi di belakangku ada Raka memeluk pinggangku. Di langit ada tulisan, ayahku pahlawanku, aku menahan tangis. Kali ini aku benar-benar menangis. Terima kasih nak, bisikku. Ini hadiah terbaik dalam hidup ayah. Dia tersenyum. Aku sayang ayah. Ayah juga nak. Lebih dari apapun. Kami berpelukan lagi. Lalu dia pergi, masuk ke angkot yang menuju rumahnya. Aku duduk sendiri di taman, memandangi gambar itu. Hujan mulai turun lagi. Tapi aku tidak peduli. Aku merasa utuh. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa seperti ayah yang sebenarnya. Tapi tepat saat aku akan berdiri, HP-ku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Gatot. Pertemuanmu dengan Raka tadi direkam? Kami punya videonya. Jika kau muncul di gala dinner sebagai CEO, video ini akan kami unggah dengan narasi. Mantan suami artis culik anak sendiri. Media akan hancurkanmu. Raka akan trauma. Pikirkan baik-baik. Darahku membeku. Siapa yang merekam? Aku meriuk ke sekeliling.
Taman sepi, tapi di balik pohon rindang, ada bayangan orang yang cepat-cepat pergi. Aku mencoba tenang. Tapi jantungku berdebar kencang. Ancaman ini bukan main-main. Jika video itu disebar dengan narasi fitnah, aku bisa dilaporkan ke polisi. Bahkan jika nanti terbukti salah, nama baikku sudah hancur. Dan Raka pasti akan dihukum oleh media sosial. Dicap anak broken home yang dibawa kabur ayahnya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, tapi aku juga tidak bisa mundur. 2 hari lagi adalah acara yang sudah ditunggu-tunggu. Investor, media, pejabat semua akan hadir. Jaya Logistik akan diakui sebagai perusahaan logistik paling inovatif. Dan aku akan naik panggung sebagai pendirinya. Jika aku mundur, semua orang akan mengira aku pengecut. Termasuk Raka. Aku menatap gambar yang diberikan Raka. Pahlawanku. Aku harus jadi pahlawannya. Bukan korban. Aku membuka HP lalu mengirim pesan ke Pak Slamet. Pak, saya butuh bantuan. Ada ancaman. Mereka rekam saya ketemu Raka. Saya butuh pastikan video itu tidak tersebar. Buster, saya butuh pastikan Raka aman. Beberapa detik kemudian, ia membalas. Sudah saya atur. Tim keamanan internal sudah saya aktifkan. Kita lacak siapa yang merekam. Dan saya sudah koordinasi dengan kontak di media. Jika ada berita fitnah, kita lawan dengan fakta. Tapi Gatot, kamu harus siap. Perang ini bukan cuma soal uang, tapi soal harga diri. Aku menarik napas. Benar, ini bukan lagi tentang dendam pada Ratih atau Bambang. Ini tentang menjadi ayah yang pantas dicontoh. Ini tentang membuktikan bahwa martabat tidak diukur dari jabatan, tapi dari keberanian untuk tetap tegak meski dunia menjatuhkanmu. Aku melipat gambar Raka, menyimpannya di dompet, tepat di samping foto Ratih yang sudah kuning. Tapi kali ini, aku tidak menatap Ratih, aku menatap Raka, dan aku berkata pelan, seperti sumpah. 2 hari lagi, nak, ayah akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan kamu akan bangga, aku naik motor. Jalanan basah, hujan deras, tapi aku tidak buru-buru. Aku menikmati setiap detik. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendiri. Di balik helm biruku, di tengah guyuran hujan, seorang ayah sedang bersiap menjadi pahlawan. Bukan dengan pedang, tapi dengan kejujuran, dengan cinta, dan dengan sebuah seragam kurir yang ternyata menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Hujanan tidak berhenti sepanjang malam. Di kontrakan kecilku, suara tetesan air dari atap bocor jatuh ke ember bekas cat terdengar seperti detak jam yang tak pernah berhenti. Tok, tok, tok. Menghitung waktu menuju titik balik hidupku. Tapi kali ini, bukan harapan yang mengisi pikiranku, melainkan ketegangan. Aku duduk di dipan, laptop tua terbuka di pangkuan. Layarnya redup, tapi cukup menerangi wajahku yang letih. Aku baru saja menonton video pendek yang bocor di grup WhatsApp karyawan Jaya Logistik. Video itu direkam dari kejauhan, dari balik semak di taman tempat aku bertemu Raka kemarin. Rekamannya buram tapi jelas. Aku dan Raka duduk berdua, tertawa, saling berpelukan. Lalu muncul narasi teks bergaya sensasional, terungkap. Mantan suami artis Ratih Wijayanti diduga culik anaknya sendiri. Bertemu secara rahasia tanpa izin ibu. Di bawahnya ada akun media sosial fiktif bernama Radar Jakarta Update, lengkap dengan logo mirip stasiun TV nasional. Komentar di bawahnya sudah ratusan. Ada yang simpati, tapi lebih banyak yang marah. Waduh, mantan suami gila. Udah gagal, mau ganggu anak juga? Ini kasus pidana. Polisi harus tangkap dia. Tuh kan, kurir-kurir jalanan emang nggak bisa dipercaya. Aku menutup laptop pelan. Dadaku sesak. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Sedih melihat bagaimana mudahnya orang percaya pada kebohongan yang dibungkus rapi oleh emosi dan judul provokatif, dan aku tahu siapa. Dalangnya Dok Bambang, suami baru Ratih, pejabat daerah yang dulu bekerja di Dinas Perhubungan, punya akses ke buzzer, punya uang untuk bayar konten negatif, dan punya ego yang lebih besar dari mobil Range Rover-nya. Dia takut reputasinya rusak karena videonya menghina kurir, yang ternyata adalah mantan suami artis terkenal, menjadi viral. Dan alih-alih minta maaf, dia memilih menyerang, menjatuhkanku lebih dalam, agar sorotan tidak lagi padanya, tapi padaku. Tapi yang paling menyakitkan, dia menggunakan anakku sebagai senjata. Aku membuka dompet, mengeluarkan gambar Raka yang dilukisnya sendiri. Ayahku, pahlawanku. Tanganku gemetar. Bapak Raka sudah melihat video ini? Apakah teman-temannya mulai mengejeknya lagi? Apakah dia merasa malu karena ayahnya disebut penculik? Aku mengambil HP, mencoba menghubungi Mbak Siti. Tidak aktif.
Nomornya mati, pesan dariku tidak dibalas. Aku mulai panik. 5 menit kemudian Pak Slamet menelepon. Gatot? Suaranya serius. Kita ketemu. Sekarang, aku datang ke warung kopi dekat terminal bus kota. Hujannya masih turun tapi aku tidak peduli. Pak Slamet sudah menunggu di pojok, duduk di bawah tenda plastik biru yang bocor. Di tangannya, sebuah tablet kecil. Ini hasil lacak kami, katanya, menyerahkan tablet padaku. Di layar, terlihat rekaman CCTV dari toko kelontong dekat taman. Seorang pria berkemeja kotak-kotak merekam dari balik etalase. Wajah dia ceria tapi posturnya familiar. Aku zoom in dan jantungku berhenti sejenak. Bos Dik. Bisiku Budi Santoso, atau yang biasa dipanggil Bos Dik. Mantan manajer operasional Jaya Logistik yang kapecat 2 tahun lalu karena korupsi dana pengiriman. Ia mencuri uang dari 17 kurir lapangan, termasuk uang asuransi kesehatan salah satu karyawan yang anaknya sakit. Saat ketahuan, ia mengancam akan menyalahkan aku sebagai dalang pencucian uang. Tapi audit internal membuktikan kebohongannya. Itu disturban jury setelah 6 bulan. Setelah bebas, ia lenyap, dan sekarang ia kembali. Dia dipekerjakan oleh tim PR Bambang, kata Pak Slamet. Bayaran besar. Tugasnya, hancurkan reputasimu sebelum gala dinner. Merekam pertemuanmu dengan Raka, membuat konten fitnah, dan menyewa puluhan buzzer untuk sebarkan isu bahwa kamu ganggu hak asuh. Aku mengepal tinju. Tapi Raka bukan milik Ratih sepenuhnya. Kami berdua orang tuanya. Dia tidak bisa larang aku ketemu anakku. Secara hukum, iya, jawab Pak Slamet. Tapi secara publik, kamu sekarang digambarkan sebagai ayah yang gagal, tidak stabil, dan berpotensi bahaya. Dan media sosial tidak butuh bukti. Cukup emosi. Aku menatap langit kelam. Jadi apa yang harus aku lakukan? Mundur dari gala dinner. Biar mereka menang. Pak Slamet menatapku tajam. Kalau kamu mundur, kamu bukan hanya kalah. Kamu mengkhianati semua makna dari perjalananmu selama ini. Kamu bilang ingin jadi contoh bagi Raka. Nah, ini saatnya. Kamu harus hadir, tapi bukan sebagai korban. Sosial pemenang. Tapi bagaimana? Video itu sudah tersebar. Nama baikku hampir hancur. Maka kita lawan dengan kebenaran. Katanya mantap. Kita unggah video lain. Video asli dari rekaman ponsel Raka. Bukti bahwa pertemuan itu damai, penuh cinta, dan direncanakan oleh anakmu sendiri. Kita libatkan psikolog anak untuk jelaskan bahwa hubungan ayah anak itu penting. Dan kita ajukan somasi ke akun-akun yang sebar fitnah. Aku terdiam. Ini risiko besar. Jika aku buka diri sekarang, sebelum acara, identitasku sebagai pemilik Jaya Logistik akan terungkap lebih cepat. Tapi jika tidak, Raka yang akan terus disakiti. Ada satu hal lagi, lanjut Pak Slamet. Suaranya lebih rendah. Kami dapat info dari dalam rumah Ratih. Bambang sudah hubungi Komisi Etik Daerah. Dia lapor bahwa kamu gunakan identitas palsu sebagai kurir untuk eksplorasi pekerjaan tanpa izin perusahaan. Katanya ini bentuk manipulasi dan bisa merusak citra dunia logistik. Aku tertawa getir. Jadi aku dikriminalisasi karena ingin merasakan hidup karyawan sendiri? Iya, dan jika kamu hadir di gala dinner sebagai CEO, mereka akan tuduh kamu hipokrit. Bilang kamu pura-pura rendah hati, padahal cuma cari pencitraan. Darahku mendidih. Mereka benar-benar ingin menghancurkanku dari segala sisi. Tapi di tengah amarah itu, satu hal muncul di benakku. Bukan soal menang atau kalah. Ini soal menjadi manusia yang utuh. Aku menarik napas dalam. Lalu berkata, kita unggah videonya. Hari ini juga, tapi bukan aku yang unggah. Biar Raka yang unggah lewat akun sekolahnya. Biar dunia tahu bahwa ini bukan tentang aku. Tapi tentang seorang anak yang rindu ayahnya. Pak Slamet mengangguk. Brilliant. Narasi berubah dari konflik mantan, jadi perjuangan anak untuk keluarga. Aku membuka HP. Mengirim pesan ke Mbak Siti lewat jalur alternatif. Nomor cadangan yang hanya diketahui beberapa orang. Siti, tolong bantu Raka unggah video pertemuan kami. Gunakan akun sekolah. Tulis caption, ini ayah saya. Kales derdevi anak saya yang minta. Saya bangga punya ayah yang kerja keras. Tolong jangan sebarkan kebohongan. Kirim sekarang. Saya akan bantu dari belakang. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Video telah diunggah, caption persis seperti yang kusarankan. Dan dalam 30 menit, sudah 20.000 views dalam 1 jam. Masuk trending Twitter. Bahwa ayahku pahlawanku netizen mulai bereaksi. Astaga, anaknya lucu banget. Malah dibilang diculik? Gila sih buzzer. Ini bukti kalau media sosial bisa sangat kejam.
Anak kecil disakitin cuma buat politik pencitraan pejabat? Siapa sih yang tega lihat anak kayak gitu dituduh jadi korban? Padahal dia yang minta ketemu. Support mulai bergeser. Opini publik mulai membelaku. Tapi Bambang tidak menyerah. Beberapa jam kemudian, akun Arm Info Publik Indonesia yang punya 500.000 followers mengunggah thread panjang. Fakta tersembunyi Gatot Prasetyo, mantan suami artis yang berpura-pura jadi kurir, asal manipulator yang ingin kuasai perhatian publik. Isinya penuh spekulasi, klaim bahwa aku bangkrut karena korupsi. Padahal audit menyatakan sebaliknya. Tuduhan bahwa Jaya Logistik didanai oleh pinjaman ilegal, narasi bahwa aku sengaja jadi kurir untuk rekam kehidupan susah demi film dokumenter yang belum pernah ada, semua bohong. Tapi disusun rapi dengan grafik dan kutipan palsu dari sumber internal. Aku tahu ini perang. Perang informasi. Arkis Durekada punya senjata mahal, tapi aku punya sesuatu yang lebih kuat. Fakta dan cinta aku menutup HP. Hujan mulai reda. Aku melihat jam. Pukul 22.47 besok aku harus bekerja seperti biasa. Mengantar paket, menjadi kurir JL0472, tapi besok juga, aku akan mulai menyiapkan sesuatu. Sebuah pidato, untuk gala dinner, untuk Raka, untuk semua orang yang pernah diremehkan karena profesinya. Aku membuka kotak kayu, mengeluarkan surat dari Raka. Kali ini, aku tidak menangis, aku tersenyum. Tenang, nak, bisikku. Ayo akan biarkan siapapun menjauhkan kita. Dan 2 hari lagi, dunia akan tahu siapa ayah sebenarnya. Di luar, Jakarta mulai tenang. Lampu-lampu kota bersinar redup. Tapi di dalam dada ini, ada api yang tidak akan padam. Api keadilan, api kejujuran, api seorang ayah yang siap melawan dunia demi anaknya. Hari ini, langit Jakarta biru cerah untuk pertama kalinya dalam seminggu. Seperti ada yang membersihkan awan kelabu yang selama ini menindih hidupku. Tapi aku tahu, ketenangan ini hanyalah embusan napas sebelum badai benar-benar datang. 2 hari lagi adalah gala dinner. Dan 2 hari itu ini akan menentukan segalanya. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhku masih pegal karena duduk terlalu lama semalam sambil menyusun draft pidato. Bukan pidato CEO yang penuh angka dan strategi, tapi pidato dari hati. Dari seorang ayah, dari pria yang pernah jatuh, tapi tidak pernah berhenti berjalan. Setelah mandi, aku mengenakan seragam biruku, bukan karena harus bekerja, tapi karena itu sudah menjadi bagian dari diriku. Helm tuaku kucek pelan-pelan, menghilangkan debu yang menempel. Di saku dada seragam kuselipkan gambar Raka. Biar dia selalu bersamaku, meski hanya dalam bentuk kertas, HP-ku bergetar. Pesan dari Pak Slamet, rencana berubah. Raka minta ketemu lagi. Dia bilang, ayah harus dengar sesuatu penting. Lokasi. Taman belakang sekolah jam 1 siang. Aku kirim tim keamanan undercover. Jangan bawa motor, naik ojek online, pakai nama samaran. Jantungku berdebar. Ada rasa takut, tapi juga harap. Apa yang ingin dikatakan Raka? Apakah dia melihat semua berita fitnah itu? Apakah dia sedih atau justru dia punya rencana? Aku membela. Siapa Pak? Siapa akan datang? Tapi sepanjang hari, pikiranku melayang-layang. Aku tidak bisa fokus saat antar paket ke Cengkareng. Pelanggan protes karena telat 5 menit, padahal macet parah di tol. Aku hanya tersenyum minta maaf dan tetap tenang, karena kali ini, ejekan kecil seperti itu tidak bisa menggoyahkanku. Aku sedang memikul beban yang jauh lebih besar. Jam 12.30, aku sampai di dekat sekolah Raka. Aku turun dari ojek online, mengenakan hoodie hitam dan topi yang menutupi wajahku. Di kejauhan, kulihat 2 orang berpakaian kasual duduk di bangku taman, tim keamanan internal Jaya Logistik, yang dulunya polisi militer. Mereka tidak akan ikut campur kecuali situasi membahayakan. Lalu, aku melihatnya. Raka, dia duduk sendiri, memegang tas gendong yang sama. Tapi bedanya kali ini, dia membawa sesuatu. Sebuah amplop coklat tebal. Aku mendekat pelan. Hatiku berdegup kencang, seperti anak muda yang akan bertemu kekasih pertamanya. Raka, Pak, panggilku pelan. Dia menoleh, senyumnya lebar. Ayah datang! Dia langsung berdiri dan memelukku. Kali ini pelukannya lebih erat, lebih penuh makna. Ada apa, nak? Kenapa tiba-tiba mau ketemu? Tanyaku, duduk di sampingnya. Dia menyerahkan amplop itu. Ini surat dari ibu, aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Dari Ratih? Iya, tapi
Ayah baca dulu. Aku nggak boleh lihat isinya. Aku membuka amplop dengan tangan gemetar. Kertasnya halus, berlogo pribadi Ratih. Tulisannya rapi, tapi terlihat buru-buru. Gatot, aku tahu kamu baca ini. Aku tahu kamu sudah bertemu Raka. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Tapi aku takut, Bambang, dia bukan orang baik. Dia memaksa aku melarangmu ketemu Raka. Dia bilang, jika aku tidak patuh, dia akan sebarkan rekaman CCTV dari masa-masa kita masih bersama. Rekaman yang bisa merusak reputasimu. Aku salah meninggalkanmu. Aku pikir uang dan kemewahan bisa bikin aku bahagia. Tapi hidup dengan Bambang, diingin di penuh tekanan. Aku tidak bahagia. Dan aku lihat Raka makin murung. Aku tahu dia butuh ayahnya. Aku tidak minta kamu balik. Tapi tolong, jangan biarkan Bambang menang. Jangan biarkan dia tidak menghancurkanmu hanya karena takut dipermalukan. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan dunia juga harus tahu. Untuk Raka, Ratih aku menutup mata. Napasku berat, air mata jatuh tanpa suara. Selama ini aku menganggap Ratih telah sepenuhnya berubah. Menjadi wanita yang sombong, yang hanya peduli pada citra. Tapi ternyata, di balik kemewahan itu, dia juga korban. Dan dia masih peduli. Aku menatap Raka. Ibumu. Dia suruh ayah melawan? Raka mengangguk. Ibu diam-diam kasih Mbak Siti surat ini. Katanya jika Gatot datang, beri ini padanya. Dan ya, ibu nangis waktu bilang itu. Aku menarik napas dalam, lalu berkata, kamu tahu, Nak? Kadang kita orang dewasa melakukan kesalahan besar karena takut. Tapi yang penting bukan kesalahannya. Tapi apakah dia punya keberanian untuk memperbaiki? Raka menatapku. Jadi, ayah akan hadir di acara itu? Yang di hotel besar itu? Iya, 2 hari lagi. Ayah akan naik panggung. Dan semua orang akan tahu siapa ayah sebenarnya. Matanya berbinar. Boleh aku datang? Aku tertawa kecil. Kamu harus datang. Karena acara itu bukan cuma tentang ayah, tapi tentang kita, tentang keluarga yang bisa utuh lagi, meski jalannya berbeda. Dia tersenyum. Lalu mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah stiker kecil bergambar logo Jaya Logistik. Ini aku ambil dari kotak paket yang ayah antar ke rumah kemarin. Aku tempel di buku fisikaku. Teman-temanku nanya, itu perusahaan ayah? Aku bilang iya. Mereka kaget, tapi satu temanku bilang, wah keren dong. Ayahmu bangun perusahaan dari nol? Aku tertawa. Tertawa sungguhan. Rasanya seperti beban yang selama bertahun-tahun kupikul akhirnya mulai terangkat. Kamu tahu, Nak, kataku, hidup ini bukan soal seberapa tinggi rumahmu atau seberapa mahal mobilmu. Tapi soal apakah kamu bangun tiap pagi dengan rasa hormat pada dirimu sendiri. Ayah dulu jatuh, tapi ayah bangkit. Bukan karena uang, tapi karena ayah tahu ayah masih dibutuhkan oleh pendirian, oleh tim, dan terutama oleh kamu, Raka diam. Lalu pelan-pelan, ia berkata, aku pengen kayak ayah, kerja keras, tapi tetap baik. Aku menepuk pundaknya. Kamu sudah seperti ayah, bahkan lebih baik. When tuwi hari yang gebibir. Kami duduk lama, asin melded, di bawah pohon mangga tua yang rindang. Anak-anak bermain di kejauhan. Burung berkicau. Dunia terasa damai, tapi ketenangan itu pecah saat HP-ku bergetar. Pesan dari tim keamanan. Ada mobil hitam berhenti di depan gerbang sekolah. Satpam bilang itu Range Rover milik Bambang. Dia masuk, tanya-tanya tentang anak yang ketemu kurir. Darahku langsung dingin. Raka, cepat bisikku. Kita harus pergi, sekarang. Tapi, tidak ada waktu. Ikut ayah. Aku menarik tangannya, berjalan cepat ke arah belakang taman. Tim keamanan langsung bergerak, menghalangi jalan sempit agar tidak mudah diakses mobil. Kami menyusuri gang kecil, sampai ke jalan utama. Di sana, ojek online sudah menunggu, dipesan oleh Pak Slamet. Ayah. Apa Pak Bambang marah? Tanya Raka, napasnya tersengal, dia takut. Orang yang takut selalu bertindak bodoh, jawabku. Tapi kita tidak akan takut. Karena kita punya kebenaran. Dan kita punya cinta. Saat ojek online melaju, aku menatap Raka. 2 hari lagi, Nak. Kamu janji datang? Dia mengangguk mantap. Aku janji, ayah. Aku tersenyum. Di balik kaca helm, air mata mengalir lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Karena harapan. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap. Bukan karena akan menjadi CEO di depan publik. Tapi karena anakku akhirnya bisa menyebutku ayah tanpa rasa malu. Di tengah perjalanan pulang, aku membuka draft pidato di HP.
menghapus kalimat-kalimat panjang tentang bisnis dan inovasi, lalu menulis yang baru. Terima kasih. Saya bukan datang sebagai CEO, saya datang sebagai manusia, sebagai ayah, sebagai mantan suami yang pernah dihina. Tapi saya di sini bukan untuk balas dendam. Saya di sini untuk mengingatkan satu hal, bahwa martabat tidak diukur dari jabatan, tapi dari keberanian untuk tetap tegak. Itu cara mencinta. Dan untuk tetap pulang ke jalan yang benar, meski jalannya berbatu. Aku menyimpan HP 2 hari lagi. 2 hari lagi, dunia akan tahu siapa Gatot Prasetyo. Dan 2 hari lagi, aku akan membuktikan bahwa seorang ayah yang dicaci, dihina, dan diremehkan bisa menjadi pahlawan sejati. Hari ini Jakarta berdandan seperti ibu kota kerajaan. Jalanan dibersihkan, lampu jalan diperbaiki. Polisi lalu lintas berseragam lengkap mengatur arus kendaraan menuju Hotel Grand Mercure, tempat digelarnya Indonesia Logistics Awards 2024, acara paling bergengsi di industri logistik nasional. Di luar hotel, baliho raksasa terpampang, "Selamat datang para pemimpin masa depan Indonesia." Sponsor utama, PT Wijayanti Media Group, perusahaan Ratih Wijayanti. Ironisnya, aku yang seharusnya menjadi tamu kehormatan, malah datang dengan hati yang berdebar seperti anak muda yang akan menghadapi ujian hidup. Aku tidak datang naik mobil mewah. Tidak ada pengawal. Tidak ada tim PR. Aku datang sendiri, dengan setelan hitam sederhana yang kubeli 2 tahun lalu untuk pemakaman ayahku. Kemeja putih, dasi biru tua, warna seragam Jaya Logistik. Jam tanganku masih jam murah dari toko elektronik bekas. Tapi hari ini, semua itu bukan simbol kemiskinan, melainkan simbol perjalanan. Aku turun dari ojek online di ujung jalan. Tidak ingin langsung masuk lewat pintu utama. Aku ingin merasakan detik-detik ini pelan-pelan. Seperti aktor yang menunggu giliran naik panggung, tapi tidak tahu apakah penonton akan bertepuk tangan atau melempar tomat busuk di dalam tas kecil. Kubawa 3 hal, gambar Raka yang dilukisnya sendiri, ayahku, Hus pahlawanku. Surat dari Ratih, yang menyimpan pengakuan dan permohonan maafnya. Draft pidato pendek yang sudah kuubah berkali-kali, hingga akhirnya hanya berisi kejujuran belaka. Aku melihat ke cermin gedung hotel. Bayanganku terpantul. Pria paruh baya, rambut mulai beruban, wajah penuh garis lelah. Tapi matanya menyala. Seperti dulu saat pertama kali membuka usaha kecil-kecilan di garasi rumah. "Kamu siap, Gatot?" Bisikku pada diriku sendiri. Sebelum masuk, HP-ku bergetar. Pesan dari Pak Slamet, Raka sudah di dalam. Duduk di barisan tengah. Pakai kaos biru Jaya Logistik. Dia bilang, aku harus lihat ayah naik panggung. Tim keamanan kami siaga. Bambang dan Rati baru tiba. Reaksi mereka belum bisa diprediksi. Aku tersenyum. Anakku sudah di sana, menungguku. Seperti dulu, waktu dia demam tinggi dan aku jagain semalam suntuk. Hanya bedanya, kali ini dia menungguku bukan karena sakit, tapi karena bangga. Aku menarik napas dalam, lalu masuk. Lobi hotel mewah itu dipenuhi orang-orang dalam balutan jas dan gaun mewah. CEO perusahaan besar, pejabat pemerintah, artis, influencer, semua sibuk selfie, saling menyapa, tertawa keras. Di tengah ruangan, layar besar menayangkan highlight para nominator, termasuk logo Jaya Logistik. Tapi fotonya kosong. Tertulis, identitas pendiri dirahasiakan. Beberapa orang melirikku. Mungkin heran, kenapa ada pria biasa masuk tanpa undangan resmi di tangan? Tapi sebelum sempat dicegah, seorang panitia mendekat. "Bapak Gatot Prasetyo?" Tanyanya hormat. Aku mengangguk. "Silakan masuk langsung ke ballroom. Anda tamu utama." Semua mata menoleh. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat, tapi tegak. Seperti kurir yang membawa paket penting. Hanya kali ini, paketnya adalah harga diriku sendiri. Ballroom megah. Lampu kristal, karpet merah, panggung besar dengan backdrop raksasa. Visionary Leader of the Year, Gatot Prasetyo. Nama itu membuat dadaku sesak. Aku duduk di barisan depan, tepat di samping kursi kosong yang ternyata ditujukan untuk Ratih dan Bambang. Beberapa menit kemudian, mereka masuk. Ratih memakai gaun emas panjang, rambutnya disanggul elegan, tapi matanya gelisah. Saat melihatku, ia terdiam. Mulutnya sedikit terbuka. Seperti melihat hantu Bambang di sampingnya, langsung menyeringai. "Wah, kurir! Kamu nyasar. Toilet ada di belakang," katanya keras. Cukup untuk didengar tetangga kursi. Beberapa orang tertawa, tapi tidak banyak. Suasananya sudah tegang.
Mir ketawa berwetidang berbarukan talada. Aku hanya tersenyum. Terima kasih, Pak, tapi saya diundang ke sini sebagai tamu. Bambang tertawa sinis. Iya, pasti kamu dapat tiket gratis dari perusahaan. Biar bisa lihat mantan istri hidup mewah. Aku tidak menjawab. Aku ekarit menatap Raka di barisan tengah. Ia malam ada tangan si Chow. Gublas dengan angguran acara dimulai. MC membuka dengan semangat, memperkenalkan para tokoh penting. Lalu sesi penghargaan. Beberapa perusahaan dapat penghargaan inovasi, kecepatan pengiriman, pelayanan pelanggan, dan sekarang penghargaan paling bergengsi malam ini, suara MC menggema. Visionary Leader of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada sosok yang tidak hanya membangun perusahaan besar, tapi juga merevolusi cara kita memandang logistik di Indonesia. Pendiri Jaya Logistik, yang selama 2 tahun terakhir sengaja merahasiakan identitasnya demi merasakan langsung kehidupan karyawannya. Lampu redup, video dokumenter pendek diputar, gambar-gambar muncul, kurir mengantar paket di tengah hujan, motor tua melaju di jalanan macet. Seorang pria berhelm biru menyerahkan paket ke rumah mewah, di-start oleh suami selebriti. Tahu? Rekaman internal dari kantor pusat, rapat rahasia, data saham, tanda tangan digital. Gatot Prasetyo, 65% owner. Suara narator berkata, di balik seragam biru ada seorang visioner yang memilih jadi kurir, bukan karena butuh uang, tapi karena butuh empati. Malam ini dunia akan tahu siapa dia. Layar berubah, foto besar muncul, aku, di seragam biru. Tertulis Gatot Prasetyo, founder and major shareholder, Jaya Logistik Ruangan Hening. Seperti semua orang lupa bernapas, Bambang membeku. Matanya membulat. Wajahnya pucat pasi, Ratih menutup mulut. Air matanya langsung mengalir. Dan Raka berdiri. Berdiri sendiri di tengah barisan, dan mulai bertepuk tangan pelan dulu. Lalu semakin kencang. Satu persatu orang ikut bertepuk tangan. Pertama rekan-rekanku dari Jaya Logistik, lalu CEO lain, lalu pejabat. Lalu seluruh ballroom meledak dalam sorak-sorai MC menyapa. Silakan naik ke panggung Bapak Gatot Prasetyo. Aku berdiri, langkahku mantap, tidak cepat. Tidak lambat, tapi penuh makna. Saat aku melewati Bambang, ia menatapku seperti melihat monster. Kamu bohong. Kamu pura-pura miskin? Aku berhenti, menatapnya lurus. Saya tidak pura-pura, Pak. Saya memilih. Dan Anda? Anda memilih untuk merendahkan orang hanya karena profesinya. Itu bukan pilihan bijak. Lalu aku melanjutkan, naik ke panggung. Dunia terasa sunyi, Mick ribuan orang bertepuk tangan. Mick dipegang erat, aku menarik napas dan berkata, terima kasih. Suara itu terdengar tenang, tapi mengguncang seluruh ruangan. Saya bukan datang malam ini sebagai CEO. Saya datang sebagai manusia, sebagai ayah, sebagai mantan suami yang pernah dihina di depan pintu rumah mantan istrinya. Tapi saya di sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya di sini untuk mengingatkan satu hal. Bahwa martabat bukan milik orang kaya. Martabat adalah milik mereka yang tetap tegak meski dunia menjatuhkan mereka. Aku menoleh ke penonton. Saya bekerja sebagai kurir bukan karena butuh uang, tapi karena butuh mengerti. Mengerti rasa lelah karyawan saya, mengerti hujan yang membuat paket basah, mengerti ejekan yang membuat hati terluka. Dan saya bersyukur karena dari sanalah saya belajar arti kepemimpinan sejati. Mataku mencari Raka. Anak saya pernah malu punya ayah yang jadi tukang antar paket. Tapi malam ini saya harap dia tahu, ayahnya bukan gagal. Ayahnya bangkit. Dan ayahnya mencintainya lebih dari apapun. Raka menangis. Tapi tersenyum. Aku melanjutkan, suaraku lebih tegas. Dan untuk mereka yang percaya bahwa pekerjaan rendahan tidak pantas dihormati, lihatlah para kurir di luar sana. Para sopir truk, para petugas gudang. Merekalah tulang punggung ekonomi kita. Tanpa mereka, tidak ada barang yang sampai ke rumah Anda. Tidak ada makanan. Tidak ada obat. Tidak ada cinta yang dikirim lewat parsel ulang tahun. Aku menatap Bambang dan Ratih. Saya tidak dendam. Tapi saya juga tidak akan diam lagi. Mulai hari ini, Jaya Logistik akan meluncurkan program harga diri. Beasiswa bagi anak-anak karyawan, asuransi kesehatan gratis, dan pelatihan kepemimpinan dari bawah. Karena saya percaya, tidak ada pekerjaan yang kecil. Yang ada hanyalah manusia yang lupa menghargai. Tepuk tangan menggema, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa orang bahkan berdiri. Di tengah sorak-sorai, aku turun dari panggung. Tidak langsung pergi, aku mendekati Raka.
Ia berlari ke pelukanku. Kami berpelukan lama. Di tengah gemerlap lampu, di tengah sorotan kamera, di tengah dunia yang menyaksikan. Tapi bagi kami, hanya ada 2 orang, ayah dan anak, yang akhirnya pulang. Aku tidak tahu jam berapa tepatnya saat aku keluar dari Hotel Grand Mercure malam itu. Yang kuingat, langit sudah gelap pekat tapi Jakarta terasa lebih terang dari biasanya. Bukan karena lampu jalan atau neon toko, tapi karena ribuan layar ponsel yang menyala, menayangkan wajahku. Wajahku. Bukan sebagai kurir yang dihina, tapi sebagai pria yang berdiri tegak di tengah badai. Saat aku naik ojek online pulang, pengemudinya langsung menoleh. Pak Gatot, Anda itu beneran dia? Ku hanya mengangguk pelan. Waduh, saya tadi nonton live-nya. Anda keren banget. Kata-kata Bapak bikin saya nangis loh. Saya kurir juga, kerja di perusahaan lain. Tapi selama ini, tiap antar paket ke komplek elit pasti dikomentari satpam. Kurir lagi ya. Seolah-olah kami bukan manusia. Aku tersenyum. Kita semua manusia. Cuma beda peran. Dia mengangguk-angguk. Sekarang semua orang ngomongin Bapak. Di TikTok, Twitter, Instagram. Bahkan di grup arisan ibu-ibu tetangga saya pada bilang, ini baru pemimpin sejati. Aku tertawa kecil, tapi hatiku sesak. Bukan karena bangga, tapi karena haru. Aku tidak menyangka kata-kata sederhana dari hati bisa menyentuh begitu banyak orang. Saat sampai di kontrakan, aku membuka HP. Baterai hampir habis tapi notifikasi meledak seperti kembang api, 107 pesan. WhatsApp belum dibaca 43 panggilan tak terjawab notifikasi Instagram, plus 289 Chewy. Followers dalam 3 jam email masuk, 14U23, termasuk undangan talk show, seminar, dan tawaran endorsement. Aku membuka Twitter, dan dunia benar-benar berubah. Topik pertama, Gatot Prasetyo, naik panggung. Topik kedua, hormati pekerja hebat. Topik ketiga, ayahku pahlawanku. Video. Pidatoku telah ditonton lebih dari 15 juta kali dalam waktu kurang dari 6 jam. Rekaman saat Raka berdiri dan bertepuk tangan menjadi viral klip yang paling banyak dibagikan. Netizen menangis, membagikan cerita mereka sendiri. Ayahku sopir truk. Dulu aku malu, sekarang aku bangga. Istriku kurir. Malam tadi dia nangis lihat video ini. Katanya, akhirnya ada yang ngerti kita. Bapak ini bukti bahwa kesuksesan bukan soal uang, tapi soal integritas. Tapi tidak semua positif. Ada juga yang mencoba menjatuhkanku. Akun elit Jakarta, yang ternyata milik buzzer bayaran. Bambang mengunggah thread, Gatot Prasetyo pura-pura rendah hati. Ini cuma strategi marketing murahan. Bayangkan CEO pura-pura jadi karyawan. Itu manipulatif. Harusnya dia dihukum karena menipu. Tapi komentar netizen langsung membantai. Jadi kamu marah karena bos merasakan hidup karyawannya? Kamu hidup di planet mana? Kalau itu manipulatif berarti semua CEO harus dicurigai. Tapi kamu diam aja pas pejabat korupsi dibilang salah transfer. Orang kaya Gatot dihujat. Orang kaya Bambang malah dipuji. Ini negeri kok balik-balik. Gerakan sosial mulai muncul. Beberapa kurir dari perusahaan logistik lain mengunggah foto diri mereka dengan tulisan, "Ini wajah saya. Saya bukan tukang. Saya profesional." Di media massa, headline besar bermunculan. Dari kurir dihina, jadi pahlawan nasional, kisah Gatot. Prasetyo guncang dunia logistik yang Kompas. Pidato Lavi menit yang mengubah cara Indonesia. Pandang pekerja lapangan, Tempo.co, Rati Wijayanti diboikot, sinetronnya di stop, sponsor tarik dukungan, CNN Indonesia, aku menarik napas. Ini lebih besar dari yang kubayangkan. Aku membuka Instagram. Ada unggahan dari akun resmi Jaya Logistik, dikelola tim internal. Mulai hari ini, setiap kurir Jaya Logistik akan mendapat bonus tambahan 15% untuk pengiriman on time. Kami juga luncurkan program beasiswa anak karyawan. Karena kami percaya, harga diri dimulai dari perlakuan adil. Di bawahnya ribuan komentar, akhirnya perusahaan yang peduli sama karyawannya. Saya mau kerja di sini, meski cuma jadi kurir. Ini contoh kapitalisme berwajah manusia. Aku tersenyum. Tapi senyumku pudar saat melihat satu video yang di-share berkali-kali. Rekaman Ratih di lokasi syuting sinetronnya pagi tadi. Ia keluar dari mobil, wajahnya pucat. Kamera mendekat. Bu Ratih, tanggapan ibu soal suami lama yang ternyata CEO besar? Ia terdiam, lalu berkata pelan, Saya tidak tahu. Saya minta maaf jika pernah menyinggung siapapun.
Tapi sebelum sempat lanjut bicara, sutradara datang. Bu maaf, produksi di stop sementara. Sponsor tarik dukungan, wajah Ratih runtuh. Itu mesh untuk muka, aku udah pulang ke mobil. Aku merasa campur aduk, tidak senang melihatnya jatuh. Tapi juga tidak bisa mengabaikan bahwa ia ikut menyebarkan rasa rendah diri terhadap pekerjaan. Beberapa jam kemudian, Pak Slamet menelepon. Gatot, Bambang dipanggil Komisi Etik Daerah. Mereka selidiki laporanmu soal penyalahgunaan jabatan dan kampanye fitnah. Tim kuasa hukum sudah siap? Dan Raka tadi telepon. Dia bilang, ayah, ibu nangis semalam? Tapi dia bilang dia ingin bicara sama ayah. Aku terdiam. Apakah kamu siap menghadapi ini, Gatot? Ini bukan cuma soal kemenangan. Ini soal rekonsiliasi. Aku menatap gambar Raka di dompetku. Lalu surat Ratih yang masih kusimpan. Saya tidak ingin menghancurkan mereka, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Dan saya ingin Raka punya ayah dan ibu yang bisa saling menghormati. Meski tidak bersama. Pak Slamet menghela napas. Kamu luar biasa, Gatot. Kamu bukan sekadar pemilik perusahaan. Kamu manusia sejati. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di depan laptop, menulis surat terbuka. Kepada seluruh anak bangsa, saya bukan pahlawan. Saya hanya pria biasa yang pernah jatuh, bangkit, dan belajar bahwa martabat bukan hak istimewa. Ia milik siapapun yang bekerja dengan jujur. Untuk para kurir, sopir, petugas gudang, penjaga toko, petani, nelayan, terima kasih. Kalian adalah tulang punggung negeri ini. Dan mulai hari ini, saya berjanji, Jaya Logistik akan menjadi contoh bahwa bisnis bisa sukses tanpa menginjak-injak manusia. Untuk anak-anakku, terutama Raka, terima kasih karena tetap percaya. Karena bagiku, cintamu adalah penghargaan terbesar. Dan untuk siapapun yang pernah diremehkan karena profesinya, ingatlah, dunia boleh merendahkanmu. Tapi tidak ada yang bisa merendahkan jiwamu jika engkau tetap tegak. Gatot Prasetyo, aku unggah pukul 10.03 dini hari. 6 jam kemudian, surat itu dibagikan lebih dari 500.000. Kali.Media Nasional memuatnya utuh. Presiden bahkan menyebut namaku dalam pidato singkat tentang keteladanan kepemimpinan berbasis empati. Tapi yang paling berarti, sebuah pesan dari nomor sekolah Raka. Ayah, teman-temanku pada bilang aku keren. Mereka bilang ayahku pahlawan rakyat. Terima kasih, ayah. Aku nggak malu lagi. Aku bangga. Aku menutup mata. Lama air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak menang karena kaya. Aku tidak menang karena terkenal. Aku menang karena tetap menjadi diriku. Dan di tengah gemerlap media, di tengah sorotan dunia, satu hal yang tidak pernah kulupakan. Bahwa harga diri bukan lahir dari jabatan, tapi dari keberanian untuk tetap baik, meski dunia memilih jahat padamu. Hari ini Jakarta terasa aneh. Udara masih panas seperti biasa, jalanan tetap macet, warung kopi Pak Dodi masih ramai dengan suara klakson dan candaan tukang ojek. Tapi rasanya dunia sudah berubah. Entah bagaimana, setiap orang yang lewat menatapku sedikit lebih lama, ada yang tersenyum, ada yang mengangguk. Bahkan satpam kontrakanku tadi pagi memberiku salam hormat sambil berkata, "Selamat siang, bos." Aku hanya tertawa kecil. Tetap panggil saya Gatot, Pak. Saya masih kurir juga, tapi aku tahu, tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam gala dinner dan gelombang dukungan yang tak kunjung reda, iDukur mulai dipenuhi permintaan wawancara. Undangan seminar, bahkan tawaran film biografi, aku tolak sebagian besar. Bukan karena sombong, tapi karena aku ingin fokus pada hal yang lebih penting. Raka, pekerjaanku, dan janji yang belum terselesaikan. Aku sedang duduk di warung kopi, menyeruput kopi hitam, membaca draft program beasiswa Jaya Logistik saat HP-ku bergetar. Nomor asing. Tapi ada sesuatu dalam naluriku, seperti angin yang berubah arah sebelum hujan turun. Aku angkat. Gatot? Suara itu. Lembut. Gugup. Tapi sangat familiar. Ratih jantungku berdebar. 10 tahun terasa menyusut jadi 1 detik? Ya, jawabku pelan. Ada apa? Dia diam sejenak. Boleh, aku datang. Sekarang aku ingin bicara. Secara langsung, aku menatap langit. Mendung tipis bergulung perlahan. Seperti hari yang belum sepenuhnya tenang. Di mana? Di depan kantor Jaya Logistik Pusat, aku tidak bawa pengawal. Sendiri, aku menghela napas. Baik, tapi bukan di kantor. Di warung kopi dekat sini? Yang dekat pasar. Tempat kita dulu sering makan mie rebus pas awal-awal nikah.
Lagi-lagi dia diam. Lalu bisik deh, aku ingat tempatnya. Aku tutup telepon, bayar kopi, lalu naik motor. Jalanan terasa lebih ringan hari ini. Mungkin karena beban di dada sudah berkurang. Atau mungkin karena aku akhirnya siap menghadapi masa lalu. Warung kopi itu masih sama. Tenda biru robek, kursi plastik warna-warni, dan bau rempah yang selalu membuatku rindu pada masa-masa sederhana. Aku memesan 2 kopi hitam tanpa gula, seperti dulu. 15 menit kemudian, sebuah mobil mewah parkir di ujung jalan. Tidak Range Rover milik Bambang, tapi mobil sewan kecil. Dan dari dalamnya keluar Rate, tanpa makeup tebal, tanpa gaun mewah. Cuma kaos putih, celana jeans, dan rambut yang diikat asal. Wajahnya pucat, matanya sembab. Seperti habis menangis berhari-hari, dia melangkah pelan. Setiap langkah terlihat berat, seperti membawa seluruh penyesalan dalam hidupnya. Saat dia duduk di hadapanku, kami berdua diam lama. Hanya suara kendaraan dan obrolan penjual gorengan yang memecah kesunyian. Akhirnya ia berkata, suaranya parau. Aku minta maaf, Gatot. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Melihat wanita yang dulu kucintai, yang pernah memegang tanganku saat usaha kita bangkrut, yang pernah bilang, kita bisa bangkit bareng. Tapi kemudian pergi, karena merasa aku sudah tidak bisa membawanya ke tempat yang lebih baik. Maaf untuk apa? Tanyaku pelan. Untuk semuanya, katanya, air mata mulai mengalir. Untuk meninggalkan kamu. Untuk membiarkan Bambang menghinamu. Untuk tidak pernah izinkan Raka ketemu kamu. Untuk pura-pura tidak mengenalimu waktu kamu antar paket ke rumahku. Aku menunduk. Kamu tertawa waktu Bambang bilang aku bau bensin. Iya, bisiknya. Dan aku menyesal tiap detik sejak itu. Aku pikir aku harus kuat, harus dingin, biar dia nggak meremehkanku. Tapi ternyata aku meremehkan diriku sendiri. Aku mengambil napas panjang. Kamu pikir aku dendam? Dia mengangguk pelan. Aku pantas. Aku tidak dendam, Ratih, kataku, suaraku tenang. Aku cuma sedih. Sedih karena kamu pikir uang dan kemewahan bisa menggantikan harga diri. Sedih karena kamu rela anakmu tumbuh tanpa ayah, cuma karena takut dicap hidup susah. Dia menangis lebih keras. Tidak dramatis, tapi tulus. Seperti air yang akhirnya pecah dari bendungan yang retak. Aku salah, Gatot. Aku pikir aku butuh semua itu. Tapi semakin sepi. Bambang, dia bukan suami. Dia bos, dia kontrol hidupku. Media, gaya hidup, teman, bahkan cara aku bicara. Aku nggak punya suara. Dan sekarang, aku kehilangan pekerjaan, reputasi, dan Raka mulai menjauh. Aku mendengar dengan hati terbuka. Tidak untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Bambang tahu kamu kesini? Tanyaku. Enggak, aku kabur dari pengawasannya. Aku ambil mobil sewaan. Aku nggak mau balik ke rumah itu lagi. Aku terdiam. Ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini jeritan dari seorang wanita yang akhirnya sadar bahwa ia telah menukar cinta dengan ilusi. Lalu, sekarang kamu mau apa? Tanyaku. Dia menatapku. Aku nggak minta kamu balik. Aku tahu itu nggak mungkin, tapi tolong izinkan Raka bertemu kamu secara resmi, tanpa sembunyi-sembunyi. Dan kalau kamu mau, aku ingin ikut program sosialmu. Aku ingin membantu, bukan sebagai artis, tapi sebagai manusia. Aku tersenyum tipis. Program Hormati Pekerja Hebat? Kamu serius? Iya, aku ingin menjadi duta. Bukan karena pencitraan, tapi karena aku benar-benar menyesal. Kau ingin memperbayar. Mulai dari hal kecil. Aku menatap kopi kami, 2 gelas hitam tanpa gula. Seperti dulu. Kamu tahu, Rati, kataku pelan. Aku pernah benci kamu, tapi bukan karena kamu pilih hidup mewah. Aku benci karena kamu ajarkan Raka bahwa ayahnya tidak penting, bahwa kerja keras itu rendah. Itu yang sakit. Dia menunduk. Aku tahu. Dan aku akan perbaikan itu. Aku akan bilang ke Rata bahwa kamu pahlawan. Bahwa kamu lebih hebat dari semua tokoh sinetron yang pernah aku mainkan. Kami kembali diam. Tapi kali ini, kesunyiannya damai. Seperti 2 mantan tentara yang berdiri di medan perang yang sudah usai. Beberapa saat kemudian, HP-ku bergetar. Pesan dari Pak Slamet. Bambang resmi mundur dari jabatan. Komisi Etik buka penyelidikan dugaan korupsi dana publik dan kampanye fitnah. Ia diboikot media. Semua sponsor tarik dukungan. Reputasinya hancur. Aku menunjukkan pesan itu pada Ratih. Ia membaca lalu tertawa getir. Aku tahu dia akan jatuh. Orang yang bangun citra dari kepalsuan pasti runtuh cepat. Kamu akan tinggal di mana? Tanyaku. Belum tahu. Mungkin kontrakan kecil. Mungkin kerja lagi tapi bukan di sinetron. Aku ingin jadi guru atau
ikut pelatihan kerja. Apa sih yang penting jujur aku mengangguk. Kalau kamu butuh bantuan, bukan karena aku masih cinta, tapi karena kamu ibu dari anakku. Dan kamu manusia yang layak dapat kesempatan kedua. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, kami tidak berpelukan. Tidak ada adegan drama. Tapi ada sesuatu yang terasa pulih. Bukan cinta lama yang kembali, tapi penghormatan yang akhirnya tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Sebelum pergi, ia berkata, aku akan bawa Raka ke kantor Jaya Logistik besok. Aku ingin dia lihat ayahnya bekerja. Aku ingin dia tahu betapa bangganya aku padamu sekarang. Aku mengangguk. Ajak dia makan es campur dulu. Di pinggir jalan. Kayak dulu, dia tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak lama. Saat ia pergi, aku duduk lama di warung kopi. Langit mulai senja. Warung mulai sepi. Aku mengeluarkan surat dari Raka. Lalu menulis di baliknya. Anakku, ayah tidak menang karena dibenci. Ayah menang karena tetap baik. Dan mulai besok, kamu tidak perlu sembunyi lagi. Karena ayahmu bukan tukang paket yang dihina. Ayahmu adalah pria yang membuat dunia belajar menghormati. Dan itu jauh lebih besar dari sekadar uang atau jabatan. Aku cinta kamu? Nak, aku menyimpan surat itu, menunggu saat yang tepat untuk memberikannya. Di tengah senja, aku menyadari satu hal. Kemenanganku bukan saat aku naik panggung. Bukan saat media memujiku. Bukan saat musuhku jatuh. Kemenanganku adalah saat mantan istriku datang dengan air mata penyesalan. Dan aku bisa memaafkannya tanpa rasa superior. Karena disitulah harga diri sejati dimulai. Pagi ini di Jakarta terasa berbeda. Bukan karena langitnya yang biru tanpa asap atau jalanan yang lebih lancar, tapi karena ada rasa damai yang mengalir pelan di dalam dada. Seperti hujan yang akhirnya reda setelah sekian lama mengguyur hidupku. Aku bangun lebih awal, bukan karena alarm, tapi karena suara tawa di luar kontrakan. Eki membuka jendela. Dan di sana, Raka berdiri dengan kaos biru Jaya Logistik ukuran XL yang sengaja kusuruh tim desain buat khusus untuknya, sedang tertawa bersama Pak Slamet dan dua kurir muda yang biasa bercanda denganku di kantor. Ayah! Ayah bangun! Serunya begitu melihatku. Kami mau antar paket bareng. Aku tersenyum, tidak langsung keluar. Aku masuk ke dalam, mengenakan seragam biruku, yang sekarang sudah diganti dengan versi baru. Bahan lebih tebal, logo lebih besar, dan di bagian punggung tertulis, Jaya Logistik, setiap pekerjaan punya martabat. Hari ini bukan hari kerja biasa. Hari ini adalah hari pertama Raka menjadi kurir muda. Program magang bagi anak-anak karyawan yang baru saja kami luncurkan. Ia tidak akan benar-benar mengantar paket sendiri, tapi ia akan ikut serta, belajar, merasakan langsung apa artinya bekerja keras. Dan aku akan menjadi instrukturnya. Motor tuaku sudah diservis kemarin. Knalpotnya tidak lagi batuk-batuk. Ban diperbarui. Dan di samping box motor, kini terpasang stiker kecil bergambar sketsa pensil. Ayahku, pahlawanku. Hasil karya Raka yang kubingkai dan tempel sebagai simbol. Siap, nak? Tanyaku saat ia naik di boncengan. Iya, ayah. Tapi, boleh ganti lagu? Nih lagu dangdut mulu. Katanya sambil tertawa. Aku tertawa. Oke. Tapi jangan lagu K-pop, nanti ayah ngantuk. Ia memutar playlist kecil dari HP-nya. Musik ringan anak muda. Kami meluncur perlahan, menyusuri jalanan Jakarta yang mulai ramai. Tapi kali ini rasanya seperti bukan sekadar perjalanan kerja. Rasanya seperti ritual. Seperti ayah dan anak yang sedang menulis bab baru bersama. Di tengah perjalanan, Raka berkata, Ayah, tadi malam ibu telepon. Katanya dia daftar jadi relawan di program R Hormati Pekerja Hebat. Dia mau ajarkan literasi ke anak-anak kurir. Aku terdiam sebentar, lalu mengangguk. Bagus, semua orang bisa berubah. Asal mau mencoba. Apakah ayah masih sayang ibu? Pertanyaan itu menusuk tapi tidak menyakitkan. Aku menarik napas. Ayah tidak mencintai ibu seperti dulu, tapi ayah menghormatinya karena dia berani mengakui kesalahannya. Dan dia mencoba memperbaiki. Itu yang paling sulit. Raka diam. Lalu berkata pelan, aku senang kita bisa bicara sama-sama. Dulu, aku takut. Ayah juga, nak, jawabku. Tapi sekarang kita punya satu sama lain. Dan itu cukup. Kami mengantar paket pertama ke toko kelontong di Pasar Minggu. Pemiliknya langsung mengenali Raka dari video viral. Wah, ini anaknya Pak Gatot ya? Anak pahlawan nasional. Katanya sambil tertawa. Memberi Raka camilan gratis.
Anakku tersipu malu. Tapi matanya bersinar. Setelah beberapa pengiriman, kami berhenti di warung es campur langganan, tempat yang sama tempat kami dulu makan bareng waktu ia masih SD. 2 es campur, Pak Dodi, pesanku. 1 aja, Ayah, kata Raka. Yang besar. Kayak dulu. Pak Dodi tersenyum lebar. Ini on the house. Untuk kurir termulia di Jakarta. Kami duduk di trotoar seperti dulu. Langit cerah, angin sepoi-sepoi. Orang-orang lewat, beberapa melambai, beberapa mengambil foto dari jauh, tapi tidak mengganggu. Karena kali ini, mereka tidak melihatku sebagai korban atau CEO. Mereka melihatku sebagai manusia. Saat es campurnya datang, Raka tiba-tiba mengeluarkan amplop dari saku. Inilah surat ayah yang kemarin. Aku baca tadi malam, aku menatapnya. Dan dia menunduk. Aku janji nggak akan malu sama profesi ayah. Aku janji akan kerja keras kayak ayah. Dan aku janji akan jadi ayah yang baik nanti, kalau sudah punya anak. Air mataku jatuh. Tidak banyak, cuma 1. Tapi bermakna. Terima kasih anak bisikku. Itu hadiah terbesar dalam hidup ayah. Siang harinya, kami kembali ke kantor pusat Jaya Logistik. Hari ini ada acara spesial. Peluncuran resmi Yayasan Harga Diri, lembaga nirlaba yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan pekerja lapangan. Di panggung kecil, hadir perwakilan dari Serikat Buruh, tokoh masyarakat, bahkan perwakilan Kementerian Tenaga Kerja MC memperkenalkanku. Bapak Gatot Prasetyo, bukan hanya pendiri Jaya Logistik, tapi juga pencetus gerakan nasional yang mengubah cara Indonesia memandang pekerjaan. Mari kita sambut beliau. Tepuk tangan menggema. Tapi kali ini, aku tidak naik sendiri. Aku menggandeng tangan Raka. Kami naik panggung bersama. Di depan ribuan orang, karyawan, media masyarakat. Aku tidak membacakan pidato panjang. Cuman 3 kalimat. Pertama, terima kasih kepada semua pekerja lapangan yang selama ini diam, tapi menjadi tulang punggung negeri ini. Kedua, terima kasih kepada anakku, Raka, yang mengingatkanku bahwa cinta itu lebih besar dari gengsi. Dan ketiga, harga diri bukan diberi, ia dipilih. Dipilih setiap pagi saat kita bangkit, meski dunia bilang kita kecil. Tepuk tangan meledak. Di barisan belakang, kulihat Ratih berdiri. Ira memakai kaos sederhana, tanpa makeup. Ia menatapku, lalu menatap Raka, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, seperti memberi restu. Aku balas dengan anggukan kecil. Bukan karena cinta kembali, tapi karena perdamaian telah lahir. Malam itu, setelah pulang, aku duduk di depan. Kontrakan masih sama, bocor di sana-sini, tapi hatiku tidak lagi merasa sempit. Aku membuka kotak kayu kenangan, menyimpan surat Raka di dalamnya, lalu menambahkan sesuatu. Foto hari ini saat kami berdua tersenyum di atas motor, dengan latar belakang gedung-gedung Jakarta. Besok, aku tidak akan lagi jadi kurir lapangan setiap hari. Tugas baruku lebih luas, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, setiap bulan aku akan turun lagi. Mengantar paket, bertemu karyawan, mendengar cerita mereka, karena itulah akar dari semuanya. Di pojok ruangan, poster kecil tergantung, bukan selebriti, bukan pemimpin negara, tapi gambar Raka yang sedang mengenakan helm menunggangi motor imajiner dengan tulisan tangan. Kelak, aku ingin seperti ayah. Aku menatap jam dinding. Pukul 22 HP-ku bergetar. Pesan dari Pak Slamet. Bambang kabur ke luar negeri, tapi jejaknya tertinggal. Kasusnya tetap berjalan. Dan, terima kasih Gatot, kau tidak balas dendam. Tapi kamu ubah sistem. Aku tersenyum. Tidak membalas. Tapi berkata pelan, seolah alam semesta mendengar. Kemenangan bukan saat musuh jatuh. Kemenangan adalah saat kita tetap manusia di tengah amarah. Aku mematikan lampu. Langit malam gelap, tapi bintang-bintang bersinar terang. Dan di tengah sunyi, aku tahu satu hal, bahwa hidupku dulu bukan kegagalan. Itu adalah persiapan. Persiapan untuk menjadi ayah yang utuh, pekerja yang bermartabat, dan manusia yang percaya bahwa di balik seragam biru tua, bisa berdiri pria yang mengubah dunia dengan kejujuran, bukan dendam.